Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Mardianto dari Fakultas Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai teknik reservoir, yaitu cadangan minyak dan gas. Dalam cadangan minyak dan gas nanti saya akan menyampaikan materi tentang definisi cadangan, metode penentuan cadangan, recovery factor, dan perhitungan volumetrik. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi cadangan. Cadangan atau reserve adalah jumlah hidrokarbon atau kuantitas minyak dan gas bumi yang ditemukan dalam batuan reservoir yang dapat diproduksikan secara komersial. Untuk penentuan cadangan migas, kita menggunakan beberapa metode, yaitu metode volumetrik, metode analogi, metode material balance, metode decline curve, dan metode simulasi reservoir. Metode volumetrik merupakan salah satu metode yang paling sederhana, di mana dilakukan sebelum tahap pengembangan dan data-data yang dibutuhkan juga belum banyak. Hanya data-data geologi serta sebagian data-data batuan dan fluida reservoir. Metode analogi dilakukan apabila data yang tersedia sangat minim, melalui data yang diperoleh sebelum eksplorasi seperti data sumur di sekitarnya. Sedangkan metode material balance digunakan ketika data-data produksi yang diperoleh sudah cukup banyak. Prinsip dari metode material balance ini didasarkan pada prinsip kesetimbangan volumetrik yang menyatakan bahwa apabila volume suatu reservoir konstan, maka jumlah aljabar dari perubahan-perubahan volume minyak, gas bebas, dan air dalam reservoir harus sama dengan 0. Untuk metode decline curve, merupakan suatu metode yang menggambarkan penurunan kondisi reservoir dan produksinya terhadap waktu. Teknik ini adalah untuk membangun sebuah grafik laju produksi terhadap waktu pada skala semi-log, atau di mana tingkat produksi dalam skala log dan waktu pada skala normal. Yang terakhir yaitu metode simulasi reservoir. Model sistematik numerik dapat digunakan untuk mempelajari dan meramalkan kelakuan suatu proses injeksi gas hidrokarbon ke dalam reservoir minyak. Simulasi reservoir biasanya menggunakan persamaan-persamaan untuk sistem multipasa dan sistem reservoir multidimensi. Selanjutnya yaitu recovery factor. Recovery factor itu adalah angka perbandingan antara hidrokarbon yang dapat diproduksikan dengan jumlah minyak mula-mula dalam reservoir. Recovery factor dipengaruhi oleh mekanisme pendorong, sifat fisik batuan, dan fluida reservoir tersebut. Selanjutnya yaitu perhitungan volumetrik. Untuk perhitungan volumetrik terdapat dua persamaan. Yang pertama yaitu persamaan untuk menghitung initial oil in place adalah kita gunakan yaitu IO/IP sama dengan 7758 kali VB atau volume bulk dikali porositas dikali 1 dikurang SWI dibagi BOI. Dan persamaan kedua yaitu untuk menghitung initial gas in place adalah IGIP sama dengan 43560 dikali volume bulk dikali porositas dikali 1 dikurang SWI dibagi BGI. Di mana IO/IP itu adalah jumlah minyak mula-mula di reservoir. Satuannya yaitu STB atau stock tank barrel. Kemudian IGIP adalah jumlah gas mula-mula di reservoir. Dan satuan SCF.
Kemudian VB yaitu volumeable reservoir dan satuannya yaitu Acre feet. Porositas dengan satuan fraksi SWI saturasi air formasi awal dan satuannya adalah fraksi. BOI adalah faktor volume formasi minyak awal. Satuannya adalah BBL per STB. Sebelumnya di persamaan sebelumnya terdapat volumable, di mana volumable bisa kita hitung atau kita cari dengan menggunakan peta isopak yang dibedakan menjadi dua persamaan, yaitu persamaan piramida dan persamaan trapezoidal. Persamaan piramida kita gunakan rumus yaitu volumable atau VB sama dengan H/2 dikali AN tambah 1. Untuk persamaan trapezoidal kita gunakan yaitu VB atau volumable sama dengan H/3 dikali AN ditambah AN tambah 1 ditambah akar AN tambah AN tambah 1. Yang mana VB adalah volume batuan, satuannya yaitu Acre feet. AN luas yang dibatasi garis kontur isopak terendah, satuannya Acre. AN tambah 1 adalah luas yang dibatasi garis kontur isopak di atasnya, satuannya Acre. Sedangkan H adalah interval antara garis kontur isopak, satuannya adalah feet. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau materi yang saya sampaikan kurang dipahami atau masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.